Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wassalam, amma ba'd. Anak-anak sekalian yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmatnya. Dan di antara nikmat yang telah Allah berikan kepada kita adalah nikmat aman, rasa aman, nikmat kesehatan, dan nikmat makanan, yang mana ketiga tersebut siapa yang memilikinya maka seakan-akan telah memiliki dunia dan seisinya. Maka marilah kita jaga ketiga nikmat tersebut dengan banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kesyukuran kita kepada Allah taala itu akan mengikat nikmat itu agar tidak hilang, ya, agar tidak hilang. Kita bersyukur dengan lisan, dengan hati, dengan amal perbuatan kita. Baik anak-anak, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam pelajaran fikih. Sekarang kita masuk pelajaran kedua di halaman 38. Di halaman 38. Ya, kemarin kita sudah masuk pada pembahasan bagian A, keutamaan puasa. Keutamaan puasa. Ya, kemarin kita sudah sebutkan bahwa puasa itu memiliki banyak keutamaan. Dan di antara keutamaan yang sudah kita sebutkan bahwa puasa akan menjauhkan seseorang dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Dan juga kita menyebutkan bahwa di akhirat itu ada pintu khusus untuk orang-orang yang rajin berpuasa di dunia, dan itu hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Ketika sudah dimasuki oleh orang-orang berpuasa, maka pintu itu tidak akan bisa dibuka lagi, ya, dan hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Kemudian kita sebutkan bahwa puasa itu kata Nabi SAW adalah junnah, perisai, benteng, pelindung yang akan melindungi kita dari maksiat, melindungi kita dari api neraka. Di dunia melindungi kita, benteng kita dari maksiat, keburukan, ya, dan di akhirat kelak puasa itu akan menjadi pelindung atau perisai bagi kita dari api neraka. Itu bagian A, keutamaan puasa. Insyaallah kita akan masuk pada bagian B, yaitu cara menyempurnakan puasa. Ya, bagaimana menyempurnakan puasa? Tentu saja agar pahala kita lebih besar. Ya, bagaimana kita menyempurnakan puasa sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah puasa kita sudah sesuai atau tidak? Ya, mana pada pembahasan kali ini kita akan menjelaskan tentang cara menyempurnakan as-shaum, puasa, agar sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar sesuai dengan puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang pertama, cara yang pertama adalah yaitu kita niat dalam hati. Ya, karena anak-anak sekalian, niat itu adalah syarat diterimanya amal ibadah kita. Kalau kita tidak berniat, maka ibadah kita tidak akan diterima, diterima. Ya, kita capek-capek berpuasa, menahan lapar haus, ya, makan dan minum, menahan hawa nafsu, ya, tapi ternyata ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Ya, karena tidak memenuhi syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama itu niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan besok berpuasa, akan berpuasa Ramadan, sebagai kewajiban kita sebagai seorang muslim. Itu yang pertama, yaitu berniat dalam hati. Ya, tidak usah diucapkan tapi cukup di dalam hati kita. Kemudian yang kedua yaitu makan sahur. Ya, makan sahur. Ya, kita bangun sebelum masuk waktu sholat subuh. Ya, karena kalau sudah masuk subuh, kita tidak boleh lagi makan. Ya, kita tidak boleh lagi makan karena itu awal permulaan kita untuk menahan diri untuk makan. Jadi kita bangun menjelang subuh, kira-kira 40 menit lah sebelum waktu subuh, kita sahur. Kita sahur makan, agar kita nanti semakin kuat dalam menjalankan ibadah puasa. Ustadz, sahur itu wajib atau tidak? Ya, sahur itu tidak wajib tapi disunnahkan.
Ya, karena itu sangat-sangat dianjurkan karena dengan sahur itu di dalam sahur itu ada berkah, dan juga karena dengan sahur kita akan kuat menjalankan ibadah puasa. Ya, kita akan kuat menjalankan ibadah puasa. Maka yang kedua adalah yaitu makan sahur, ya, yaitu sebelum masuk waktu subuh atau terbitnya fajar. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, anak-anak sekalian, setelah masuk waktu subuh, dari masuk subuh maka kita sudah mulai menahan makan dan minum kita, tahan lapar dan haus dan semua yang membatalkan puasa. Ya, semua yang membatalkan puasa. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa puasa itu adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, sampai masuk waktu maghrib. Ya, jadi ketika sudah masuk waktu subuh, kita sudah mulai menahan lapar dan haus, tidak makan, tidak minum, dan kita menahan diri dari semua yang membatalkan puasa kita. Dan tentu saja semuanya itu kita lakukan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga, yaitu menahan diri mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dari segala hal yang membatalkannya. Kemudian yang keempat, setelah seharian kita berpuasa, maka kita bersegera. Yang keempat adalah bersegera untuk iftar. Apa itu iftar? Yaitu berbuka puasa. Ya, jadi jika sudah masuk waktu maghrib atau dikumandangkan azan maghrib, maka bersegeralah untuk kita untuk berbuka puasa iftar. Jangan ditunda-tunda. Jangan nanti setelah sholat maghrib baru buka puasa. Seharusnya kita buka puasa dulu, makanan-makanan ringan yang manis seperti kurma. Ya, tidak usah makan langsung makanan berat, makanan nasi. Ya, kita makan yang ringan-ringan aja dulu seperti air putih dan makanan ringan yang lain seperti makanan manis seperti kurma, buah-buahan. Ya, lalu baru kita setelah itu segera ke masjid, ya, bersiap-siap untuk sholat maghrib. Ya, sholat maghrib bagi laki-laki. Jadi setelah kita berbuka puasa, menyegerakan berbuka puasa, ya, iftar, ya, kita makan makanan ringan dan setelah itu baru ke masjid. Nanti mungkin setelah sholat maghrib baru kita bisa makan makanan yang berat seperti makanan nasi dan lain-lainnya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, ya, ketika berpuasa, ya, tetap kita menjaga lisan kita agar mengucapkan hal-hal yang baik, tidak berdusta, bukan perkataan-perkataan yang kotor, menjaga mata kita dari melihat sesuatu yang tidak dibolehkan dalam syariat kita, menjaga telinga agar tidak mendengar sesuatu yang diharamkan oleh syariat kita, kaki dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik lainnya. Itu kita senantiasa jaga di bulan Ramadan ini. Ya, karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang suci, kita hormati, tidak boleh kita untuk mengkotori bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang tidak baik. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, kita juga tetap bersemangat menunaikan sholat 5 waktu di bulan Ramadan, ya, dan juga khususnya sholat sunnah tarawih, ya. Sholat sunnah tarawih dan juga rajin membaca Al-Quran, khususnya mempelajari Al-Quran. Jadi ini anak-anak sekalian, menjaga sholat 5 waktu kita. Ada orang yang berpuasa, ketika berpuasa Ramadan itu, ya, dia tidur dari pagi sampai menjelang maghrib. Artinya dia meninggalkan banyak sholat subuh, sholat duhur, sholat asar ditinggalkan, nanti maghrib baru bangun. Nah, ya, dia itu tidak menjaga sholat 5 waktunya. Karena sholat 5 waktu itu merupakan kewajiban umat Islam sebagaimana puasa. Bahkan sholat 5 waktu itu merupakan rukun Islam yang kedua. Ya, rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Maka kita harus jaga sebagaimana puasa kita. Dan kita bisa menambah sholat kita dengan sholat sunnah tarawih. Sholat sunnah tarawih yang memiliki banyak keutamaan. Siapa yang menjalankan sholat tarawih karena keimanan akan diampuni dosa-dosanya. Yang akan diampuni dosa-dosanya. Dan juga kita jangan lupa memperbanyak baca Al-Quran. Kalau bisa khatam Al-Quran dalam
bulan Ramadan, minimal 1 kali dalam sebulan, dalam bulan Ramadan ya, kita mengkhatamkan Al-Quran kalau kita mampu ya, karena di bulan Ramadan ini bulan diturunkan Al-Quran, dan Jibril juga mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam muroja kepada Nabi SAW meroja kepada Jibril Al-Quran di bulan Ramadan ya. Kita senantiasa memperbanyak pahala, memperbanyak membaca Al-Quran, karena pahala membaca Al-Quran itu sangat luar biasa ya. Satu huruf ya akan diberi ganjar pahala dengan 10 ya. Bayangkan kalau kita sudah mengkhatamkan Al-Quran, berapa pahala yang bisa kita dapatkan ya. Maka itu anak sekalian, cara-cara yang bisa kita laksanakan untuk menyempurnakan ibadah kita, ibadah puasa kita, sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang lebih besar di bulan Ramadan ya. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, dan kita berdoa semoga kita bisa sampai di bulan Ramadan. Sekira ini apa yang bisa Ustaz sampaikan. Jazakumullah khairan. Tugasnya nanti insya Allah bisa dilihat di WA, yes, bisa dilihat di WA. Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Kita akhiri doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.